Halo, jumpa lagi dengan saya Su Acar di Klinik Su Acar. Jika kita membaca berita-berita yang sedang tren atau mendengar, melihat juga pemberitaan-pemberitaan di berbagai media, serta kalau kita cukup peka, cukup memperhatikan kondisi sekeliling kita, kita akan melihat bahwa secara keseluruhan kondisi saat ini bukan kondisi yang baik. Ya. Saya sudah pernah membahas tentang bagaimana bertahan di masa pandemi, dan sampai sekarang pun juga walaupun banyak jumlah yang menurun, ya walaupun akhir-akhir ini sempat naik lagi ya, tetapi juga COVID sendiri tidak mematikan sebelumnya, walaupun bukan berarti pandemi ini sudah selesai. Selain itu juga ada ancaman dari konflik-konflik internasional yang walaupun konflik itu jauh di sana, gitu ya. Kadang-kadang seperti kita tahu sekarang konflik Rusia dan Ukraina. Halah, Rusia dan Ukraina itu kan di sana. Nah, tetapi mau tidak mau, kondisi kita sekarang adalah kondisi global yang saling terkait. Maka sebuah peristiwa yang jauh di sana bisa saja membawa dampak bagi kehidupan kita di sini, saat ini, dan sehari-hari. Ya kan? Buktinya kita sudah lihat bahwa dampak dari konflik di luar negeri, harga BBM menjadi tidak stabil atau ya naik. Ya kan? Kita tahu bagaimana terus kemudian kita sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, tapi yang menentukan harga kelapa sawit bukan kita sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar. Sehingga kemudian kita mengalami, saya tidak tahu juga apakah ada hubungan langsung apa tidak, tetapi kita sendiri juga merasakan kelangkaan minyak goreng, ya kan? Minyak goreng kelapa sawit. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini tentu mau tidak mau membuat kita mulai berbenah. Berbenah di sini maksudnya adalah seringkali ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, maka kita tidak mau melakukan penyesuaian. Kita merasa bahwa seolah-olah masalah ini akan selesai dengan waktu cepat. Wah, ini paling cuma hanya gejolak-gejolak sementara. Tapi kita juga sudah belajar dari pandemi bagaimana kemudian kita harus bertahan selama 2 tahun. Maka saya selalu menyarankan adalah dalam kondisi yang sulit, bagaimanapun kita juga harus mau menyesuaikan diri. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, kita juga harus mulai bisa menyesuaikan gaya hidup kita. Ya kan? Kenapa? Karena banyak masalah-masalah, apalagi masalah ekonomi saat ini, yang tidak hanya berupa gejolak-gejolak sementara, tetapi bisa jadi itu merupakan sebuah permasalahan yang nanti akan berjalan dengan waktu yang cukup panjang. Jika kita kemudian tidak mampu merubah gaya hidup kita, jika kita kemudian tidak bisa menyesuaikan dalam kondisi-kondisi sulit tersebut, maka kita sendiri juga akan, kalau bahasa Jawanya itu kepontal-pontal. Kepontal-pontal itu jatuh bangun juga gitu. Apalagi kalau kemudian kita terbiasa
dengan gaya hidup yang tinggi. Nah, kalau bahasa saya, gaya hidup keluarga cendana, tapi dompetnya keluarga cemara, ya kan? Udah kebiasaan gaya hidupnya maksi, ya kan? Tapi dompetnya isinya mini. Nah, kenapa? Karena kemudian efek-efek dari kondisi-kondisi saat ini yang semua serba mahal, serba naik, ya kan? Mungkin kita tidak terlalu merasakan, tapi kalau kita peka, saya sendiri juga memperhatikan ya, harga-harga itu perlahan-lahan tuh terus naik. Nah kalau kita kemudian tidak mulai menyesuaikan gaya hidup, ya susah, ya itu tadi nanti, ya kan? Gaya hidup keluarga cendana, dompet keluarga cemara itu tadi. Maka bagaimanapun juga kita harus mulai belajar untuk lebih fleksibel, terutama fleksibel dalam gaya hidup. Mulai bisa untuk menyesuaikan, mulai bisa untuk kemudian menjadi lebih sederhana, menjadi lebih simple, ya kan? Apalagi yang kemudian sifat-sifatnya hanya pencitraan itu ya marilah kita kurangi. Nggak ada gunanya lah pencitraan itu supaya kemudian dianggap wah hebat, wah terus saja, ya kan? Dah nggak ada gunanya. Lebih baik kita pakai mungkin barang-barang yang sederhana, tapi paling enggak sampai tahun depan kita masih cukup makan, ya kan? Nah, sekiranya mungkin pesan sederhana ini bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi situasi yang mungkin ke depan akan menjadi lebih buruk. Semoga tidak, harapan saya juga tentu tidak. Ya, tentu saya juga tidak bisa memberi pesan-pesan gini, buat apa sih kita masih pesan-pesan ngomong yang wah terlalu sophisticated apa segala macam, ngomong soal kondisi ekonomi makro dan segala macam. Aduh, sudahlah susah. Paling gampang sesuaikan kondisi ini dengan gaya hidup. Itu yang paling simpel, ya kan? Ketika kondisi sulit, ya gaya hidup kita sederhanakan. Semoga kemudian kondisi sulit ini tidak bertahan lama, semoga, ya kan, sehingga kemudian kita bisa kembali ke gaya hidup yang kita harapkan, yang kita senangi. Oke, sampai jumpa di Klinik Suhu Ajar berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.